Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi kita bicara tentang pembahasan tentang soal ujian nasional, bicara tentang ini nih, GL, gerak lurus. Khususnya bicara tentang grafik pada gerak lurus. Nah, kita lihat langsung soalnya aja ya. Nah, soal bilang gini nih. Perhatikan grafik kecepatan V terhadap waktu dari sebuah benda yang bergerak lurus. Pertanyaan soal, kira-kira berapa besar perlambatan yang dialami benda? Kalau misalkan kita diberikan kurva antara V terhadap T sebagai berikut. Nah, gimana cara ngerjakannya? Konsepnya sederhana, gini aja nih. Kalau nanti kita diberikan kurva dan ditanyakan tentang percepatan atau perlambatan gitu ya. Nah, saya berikan gini nih sederhananya nih. Kita diberikan kurva yaitu V terhadap T. Kalau nanti ada kurva V terhadap T dan nanti grafik yang diberikan soal adalah naik seperti ini, maka kesimpulannya apa? Benda itu akan mendapatkan percepatan, gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan kita diberikan kurva, nah ini sama ya, kurvanya yaitu antara V terhadap siapa terhadap T. Kurvanya lurus. Kok jadi miring? Kurvanya lurus, bentar. Nah, kurvanya lurus gini nih, kurvanya lurus. Seret, lurus ya, pokoknya lurus. Maka nanti dia dianggap melakukan gerak lurus beraturan. Tapi apabila nanti kita diberikan kurva gitu ya, antara V terhadap siapa, V terhadap T, nah kurvanya turun seperti ini. Maka dia akan melakukan GLBB, tapi GLBB-nya diperlambat atau percepatannya bernilai negatif. Nah, sekarang dari kurva yang diberikan di soal, itu kan, antara V terhadap T ada tiga bentuk kurva nih. Yang pertama naik, yang kedua datar, yang ketiga turun. Sedangkan soal nanya, berapa besar perlambatan yang dialami benda? Berarti kalau kita ditanyakan besar perlambatan yang dialami benda, maka kan kita cukup fokus ngelihat kurva yang ini. Kurvanya kan gitu. Nah, kalau kita ditanyakan nilai perlambatan dari kurva, mencarinya tinggal gimana? Tinggal sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Nah, sekarang kita ambil nih dua titik dari mulai kurvanya itu turun sampai dia berhenti. Kita lihat, dia punya koordinat berapa? Punya koordinat di sini 15,5. Sedangkan di sini punya koordinat berarti 17,0. Itu koordinatnya ya. Nah, berarti yang kita simpulkan apa? Yang nilai sumbu Y gitu ya, 5 sama 0 ini merupakan nilai dari V. Kemudian yang 15 dan 17 ini merupakan nilai dari T. Maka tinggal diselesaikan aja. Berarti perubahan kecepatan yaitu dari berapa? Dari 5 sampai 0. Berarti dari 5 sampai 0. Ini yang menjadi delta V. Maka boleh kita simpulkan delta V-nya sama dengan 5. Delta T-nya berarti yang di sini kita lihat dari 15 sampai 17. Berarti delta T-nya itu sebesar 2. Nah, ini delta T-nya nih. Delta T yang nilainya sama dengan 2. Oh, berarti kalau 5 dibagi 2 biasanya kan tinggal 2,5. Satuannya meter per sekon kuadrat gitu ya. Nah, harusnya kan minus nih. Harusnya minus sebenarnya. Ini harusnya minus nih. Kenapa? Nah, karena kan dia turun kurvanya. Tetapi karena yang ditanyakan adalah besar perlambatan, maka yang diambil nilainya hanya yang positif. Oke, jawabannya berarti yang A. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.